Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Kawan-kawan, saya akan membahas salah satu video dari Farouk Sianipar. Dia ini adalah seorang polemikus Islam yang begitu gencar menyerang kekristenan dan Alkitab serta iman Kristen yang selalu membuat gaduh. Dan saya pikir ini orang adalah orang yang intoleran karena tidak menghargai perbedaan. Dan dia selalu menyerang iman Kristen melalui dalil-dalil yang dia pikir itu benar menurut dia. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang klaim dari seorang yang bernama Farouk Sianipar ini. Dia berkata bahwa orang Kristen di surga gak kawin itu menderita. Menderita kata dia. Dan dia menggunakan ayat Alkitab sebagai dalil, lalu dia berasumsi bahwa ayat tersebut dia pikir bahwa orang Kristen ternyata juga melakukan hal yang sama seperti yang orang Islam lakukan dan menurut kepercayaan Farouk Sianipar ini. Iya kan? Nah, lalu dia berkata bahwa sangat miris kalau di surga itu tidak kawin dan mengawinkan, menderita. Memang orang ini buat saya adalah orang yang sok tahu, orang bebal, orang yang apa namanya nggak mengerti banget ya. Ya nanti kita akan bahas itu. Tetapi sebelumnya ya kawan-kawan, sebelumnya kita akan lihat cuplikan video pendek dari Bang Farouk tersebut. Ini dia. Dia pikir logika, hidup kali itu menderita. Di dunia, kalau kau punya nonot nggak bangun. Sama analoginya hidup kau di dunia, kau punya nonot, tapi ada aturan nggak boleh kau kawin. Gimana? Coba. Ya. Punya kau nonot ini, nonot kau punya, tapi aturan dari pemerintah Republik Indonesia nggak boleh kawin mengawin. Gimana? Rasakan itu. Bagaimana rasanya dijawab? Sama halnya tadi, di surga kau tak ada kawin mengawin, tapi masuk surga pakai nonot. Itu loh, pikirlah logikamu. Bukan kesenangan tapi penderitaan. Nggak usah munafik lah. Laki-laki yang nggak bisa dipakai nonotnya menderita dia. Ya, oke teman-teman. Jadi pada intinya seperti ini kawan-kawan. Orang Kristen di surga nggak kawin, menderita. Itu kata dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelumnya Farouk Sianipar itu berkata bahwa orang Kristen kalau tidak kawin dan mengawinkan itu sangat tersiksa. Nah, saya coba melihat itu di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30. Saya baca dulu ayatnya supaya kita semua mengerti. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, ayat ini dia narasikan, dia asumsikan bahwa orang Kristen di sorga itu menderita, kawan-kawan. Lalu dia bandingkan dengan Wahyu 19 ayat 7. Dikatakan seperti ini, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lalu dia mulai membandingkan dengan Wahyu 19 ayat 7 ini. Kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa kitabnya orang Kristen itu kontradiksi. Kitabnya orang Kristen itu kok tidak berimbang sama sekali.
Yang satu bilang tidak kawin mengawin, tetapi di sisi lain dia bilang bahwa ada perkawinan. Loh, gimana dong? Nah, teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan, saya coba melihat narasi yang Bang Faruk Sianipar ini narasikan ya, dia sampaikan. Orang Kristen di surga enggak kawin, itu menderita. Nah, kita harus juga melihat dari latar belakang dari Bang Faruk itu siapa. Jadi saya menulisnya bahwa klaim Bang Faruk Sianipar adalah klaim-klaim yang kacau dan sebagai asumsi liar. Kenapa? Karena yang pertama begini, Bang Faruk itu tidak mengerti hermeneutika Alkitab, ilmu tafsir menafsir Alkitab. Ya, dia nggak tahu tentang ada kata-kata metafora, ada kata-kata simbolis, dia nggak tahu akan hal itu. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa metafora. Dan ini yang saya bilang tadi, Faruk tidak mengerti akan hal ini. Yang ketiga adalah pengaruh latar belakang keyakinan yang dianut lalu dipaksakan. Ini yang saya bilang. Kita tahu Bang Faruk itu adalah seorang Islam. Di dalam ajaran atau iman Islam bahwa kalau seseorang meninggal di surga nanti dia akan mendapatkan bidadari, dan itu adalah keyakinan dari Bang Faruk, sehingga latar belakang inilah yang memicu pikirannya, memicu penafsirannya, dan memaksakan Wahyu pasal 19 ayat 7 sesuai dengan latar belakang pikirannya itu. Makanya jangan heran dia bisa berkata seperti ini, karena memang pikirannya sudah terdoktrinasi oleh ajaran-ajaran keyakinannya ini, kawan-kawan. Lalu dipaksakan itu, oh seolah-olah orang Kristen kok, wah ada perkawinan. No. Kemudian yang keempat adalah tidak menggunakan data yang alkitabiah. Ini yang saya bilang selalu ada asumsi liar dari Bang Faruk Sianipar. Tidak melihat konteksnya, tidak melihat latar belakangnya, hanya asumsi saja yang dia keluarkan, yang sesuai dengan latar belakang keyakinannya, saudara. Makanya kalau kita bahas, maka kita akan melihat konteksnya. Wahyu 19 ayat 7 itu kita lihat konteks. Konteks dekat. Untuk memahami konteks dekat, dari konsep perjamuan kawin anak domba yang disangka oleh Faruk Sianipar ini sebagai pesta kedagingan, ya, menurut dia, ya kita harus lihat ayat-ayat sebelumnya dan juga ayat-ayat sesudahnya dalam pasal yang sama. Mari kita lihat. Dari konteks sebelumnya, Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 6, ya. Saya bagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama adalah ayat 1 dan ayat 2. Ini merupakan nyanyian pujian dari surga atas kemenangan Allah terhadap Babel. Yang saya beri dalam tanda kurung adalah pelacur besar. Kemenangan ini adalah penghakiman atas segala kejahatan yang dipresentasikan oleh Babel itu sendiri. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Allah begitu tegas dalam menghakimi setiap kejahatan. Pelacur besar di sini bicara tentang kejahatan besar yang dilakukan oleh dunia. Kemudian ayat 3 sampai dengan 6 dalam Wahyu 19 itu bicara tentang nyanyian pujian yang menyatakan bahwa asap Babel itu akan naik selama-lamanya dan seluruh surga bersukacita karena keadilan Allah telah ditegakkan. Jadi pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua bicara tentang kemenangan Allah terhadap Babel atau pelacur besar. Yang kedua adalah bersukacita tentang keadilan Allah yang
telah ditegakkan. Makanya saya tulis seperti ini kawan-kawan. Konteks ini menunjukkan bahwa perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 adalah kemenangan dan keadilan Allah. Peristiwa ini terjadi setelah seluruh kejahatan dan sistem dunia yang menentang Allah telah dihancurkan atau diruntuhkan. Dengan kata lain begini kawan-kawan. Perjamuan ini adalah perayaan kemenangan mutlak, di mana dunia telah dibersihkan dan siap untuk kehadiran Raja. Bukan seperti klaim yang dilakukan atau disampaikan atau dinarasikan atau diucapkan oleh Faruk Sianipar yang sok tahu itu. Yang orientasinya kedagingan sesuai dengan latar belakang keyakinannya. Nah, kalau kita lihat konteks sesudahnya di dalam Wahyu 19 ayat 8, maka kita akan mendapati, saya bacakan dulu ayatnya, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Saya mencoba melihat bahwa ayat ini secara langsung menghubungkan antara kesiapan pengantin dengan pakaiannya yang dijelaskan sebagai perbuatan orang benar dan orang-orang kudus. Jadi perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini yang dimaksud dengan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Bicara tentang kekudusan, bro. Bicara tentang kekudusan. Bicara tentang perkenanan Tuhan. Nah, poin pentingnya dari ayat ini dalam Wahyu pasal 19 ayat 8 ada dua. Yang pertama adalah pakaian. Saya coba uraikan Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Ini menggambarkan perbuatan benar. Pakaian ini bukan hanya perbuatan baik secara acak, tetapi melambangkan seluruh kehidupan ketaatan dan kesetiaan umat Allah. Ini adalah hasil dari hidup dalam anugerah Kristus dan mengikuti kehendaknya. Jadi pakaian atau perbuatan benar itu adalah hasil dari ketika anugerah Kristus nyata dalam kehidupan orang benar dan kesetiaan di dalam mengikuti kehendak Yesus. Kemudian yang kedua adalah anugerah Allah. Kata dikaruniakan itu menunjukkan bahwa kemampuan untuk memiliki perbuatan benar ini juga berasal dari anugerah Allah. Jadi kita berbuat benar bukan supaya kita selamat, tetapi kita berbuat benar karena kita sudah merasakan keselamatan dan anugerah Allah itu sendiri, kawan-kawan. Ini adalah anugerah yang memampukan kita untuk hidup benar, setia, kudus, taat di hadapan Tuhan. Bukan seperti klaim dari Bang Faruk Sianipar itu. Ya, jadi dalam konteks dekat ini, kita bisa melihat bahwa perjamuan ini adalah puncak dari dua peristiwa besar. Yang pertama adalah penghakiman atas kejahatan, dan yang kedua adalah penyucian umat Allah. Perjamuan ini adalah momen di mana Allah menyatukan diri dengan umatnya yang telah dimurnikan dan dipersiapkan melalui pengorbanan anak domba dan ketaatan orang-orang benar. Orang-orang kudus, orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ini kawan-kawan. Bukan seperti Bang Faruk ini. Ya. Lalu kalau kita mengacu kepada Matius 22 ayat 29 dan 30 Alkitab bilang begini, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak bisa mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dari sinilah saya bisa mengetahui Bang Faruk itu adalah sesat. Kenapa? Karena di sini dikatakan tidak mengerti kitab suci. Tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat 30 lebih jelas. Karena pada waktu kebangkitan orang
tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Bang Farouk ini cuma sampai dikawin dan mengawinkan. Dia nggak lanjut di kalimat berikutnya. Ada hidup seperti malaikat di sorga. Artinya manusia yang mati, manusia yang hidup di dalam kebenaran, di sorga itu memakai tubuh rohania, tubuh kemuliaan. Bukan tubuh yang di dalamnya punya kedagingan, ya, punya dosa, tapi sudah disucikan, sudah dibenarkan. Dosa tidak masuk lagi di situ. Ya, perkawinan di dunia ini kan kontaminasi karena ada dosa. Tetapi di sorga itu adalah tubuh kemuliaan. Dan orang tidak kawin mengawinkan di sana, kawan. Iya. Jadi di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Seperti klaim Bang Farouk. Memang Bang Farouk ini ya pantaslah dia jadi Islam, jadi Muslim. Karena selain dia menyerang Alkitab, memutarbalikkan fakta di dalam Alkitab, dia juga yang nggak ngerti. Dia juga yang dipermalukan nantinya. Memang sulit ya orang-orang seperti ini. Yang penting kita sudah memberitakan kebenaran. Masalah terima dengan tidak itu urusannya dia. Tapi dengar baik-baik. Bang Farouk Sianipar ini, kau harus bertobat. Percaya Yesus. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kau nggak percaya, hidupmu binasa. Orang Kristen berdoa untuk kamu supaya kamu selamat. Supaya kamu bertobat. Tinggal tunggu waktunya aja. Tuhan memberkati Farouk Sianipar. Tuhan memberkati kita semua. Oke, sampai jumpa.